Permisi Pak Arif. Ya, Mau konfirmasi aja Pak. Materi ya, hari ini analisa rekursif nih Pak. iya benar. Oh ya, makasih Pak.
Oke, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas analisa algoritma yang rekursif ya. Nah, untuk bisa menguasai analisa algoritma yang rekursif ini, kita harus bisa dua hal. Yang pertama, harus bisa membuat fungsi rekursif ya. Terus yang kedua, harus bisa recurrent relation. Itu merupakan dasar dari analisa algoritma rekursif. Nah, kalau Anda misalnya sudah paham itu, insya Allah itu akan lebih mudah. Ya. Tapi kalau kurang paham ya akan kesulitan. Ya. Oke, jangan lupa untuk sesi Zoom ini saya mencatat keaktifan mahasiswa yang mau bertanya atau menjawab. Walaupun itu keliru ya jawabannya, itu saya hargai ya. Saya catat, kemudian nanti di akhir semester akan direkap dan dikonversi ke poin tambahan ya, untuk ditambahkan ke nilai akhir Anda. Jadi silakan mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Oke, kita mulai saja. Ya, di sini ada latihan dulu. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung X pangkat N. Buat fungsi pohon rekursif untuk 4 pangkat 5. Ada yang bisa membantu mungkin? Fungsi rekursif untuk menghitung X pangkat N. Jadi untuk memeriksa apakah sebuah persoalan bisa diselesaikan ya pakai fungsi rekursif itu kita cek beberapa hal ya. Kita cek beberapa hal. Yang pertama, apakah permasalahan tersebut bisa diuraikan menjadi permasalahan lain yang sejenis tapi lebih sederhana. Harus jenis ya. Awalnya pangkat ya pangkat gitu ya. Tapi harus lebih sederhana. Contoh misalnya misalnya 10 pangkat 5. Nah, ini kan artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10 ya. Ternyata kalau misalnya kita kumpulkan yang ini, yang 4 ini, itu bisa kita ubah menjadi 10 dikalikan 10 pangkat 4 ya. Jadi salah satu sudah terpenuhi ya. Jadi untuk kasus pangkat ini bisa diuraikan menjadi permasalahan yang sejenis, awalnya pangkat, diuraikan menjadi pangkat juga. Tetapi setelah diuraikan itu menjadi lebih kecil. Ya. Jadi dia bisa. Itu namanya recursive case-nya ya. Kemudian apakah pangkat ini punya kasus sederhana yang kita langsung bisa tahu jawabannya? Oh ada. Kapan? Misalnya 10 pangkat 1. Berapa 10 pangkat 1? Ya 10. Artinya dia punya base case. Nah ini dua syarat sudah terpenuhi ya. Syarat ketiga, kalau kita menemui kasus kompleks, dengan menerapkan recursive case berulang-ulang, itu akan sampai pada base case. Nah, kita awalnya ngitung 10 pangkat 5, menjadi 10 pangkat 4, ya. Jadi 10 pangkat 3, menjadi 10 pangkat 2, akhirnya ketemu 10 pangkat 1. Kan? Nah, artinya kasus ini merupakan kasus yang punya karakteristik cocok untuk fungsi rekursif. Ya. Mungkin ada yang bisa membantu menuliskan bagaimana bentuk fungsi rekursifnya. Boleh pakai pseudocode,
Boleh pakai codingan Python, silahkan. Jadi base case itu kalau n sama dengan 1 gitu ya. Recursive case-nya itu x pangkat n sama dengan, nah ini hasilnya adalah x ya. X pangkat n sama dengan x kalikan x pangkat n min 1. Ada yang bisa membantu mungkin menuliskan fungsi rekursifnya? Nggak ada? Nah, seperti ini ya. Jadi base case-nya taruh di if, kemudian recursive case-nya taruh di else ya. Kapan masuk base case? Dia masuk base case kalau n-nya 1. Kalau n-nya 1 ya hasilnya selesai sudah. Kalau n-nya tidak sama dengan 1, lebih dari 1, ya masuk ke else-nya. Ya, contoh misalnya 10 pangkat 3. Nah, kita misalnya mau menghitung ini. Ya. Kita mau, maaf, ini dulu. Jadi tadi kita sudah menemukan bahwa base case-nya n sama, kalau n sama dengan 1, hasilnya x ya. Nah, kalau untuk recursive case-nya, x pangkat n diuraikan menjadi x kalikan x pangkat n min 1. Nah, jadi base case. Kemudian ini recursive case ya. Jadi kalau kita menghitung 9 pangkat 1, artinya x-nya 9, n-nya 1 di sini ya. Nah, ini masuk ke base case, ke if. Langsung aja hasilnya 9. Tapi misalnya 9 pangkat 7, masuk ke sini. 9 pangkat 7 berapa? 9 kalikan 9 pangkat 7 min 1. Ya, nah ini. Nah, kalau 9 pangkat 6, gimana cara ngitungnya? Ya, panggil lagi pangkat ya. Karena untuk menghitung pangkat kan dia sendiri. 9 pangkat, parameternya 9 tetap, tapi pangkatnya dikurangi 1. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya baru tahu berarti untuk penulisan pseudocode pangkat sama akar modelnya seperti itu ya, Pak? Harus pangkat atau akar dalam kurung ya? Oh, ini nama metodenya ya, nama fungsinya. Oh, bukan berarti x pangkat n itu ya, Pak? Bukan, iya. Ini kita menghitung x pangkat n, tetapi kita menggunakan fungsi. Kita bikin fungsi sendiri untuk menghitung x pangkat n. Ya, fungsi yang rekursif. Ya, nama fungsinya ya, Pak? Iya, Pak. Benar. Namanya pangkat. Jadi bukan kalau pseudocode itu harus pakai nama pangkat, bukan. Memang ini nama function, pseudocode-nya, algoritmanya ya. Algoritmanya yang rekursif. Oke, barusan Alvarez ya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, yang kedua kita harus bisa membuat pohon rekursifnya ya. Jadi misalnya kita mau menghitung berapa tadi pohon rekursifnya untuk 4 pangkat 5. Nah, silakan dicoba kalau ada yang bisa pohon rekursif untuk 4 pangkat 5 kalau pakai pangkat ini.
Masih ada? Nah, ini ya. Jadi misalnya kita mau menghitung, oh maaf ini 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4 menggunakan kode yang sudah kita buat ya. Ini. Ya. Nah, misalnya kita panggil pertama ya. Pangkat 5. Jadi kalau memanggil fungsinya pangkat 5,4. Jadi maksudnya kita berniat untuk menghitung 5 pangkat 4 ya. Nah, di sini. Ya. Nah, di sini masuk if apa else? Nah, bisa kita lihat di kodenya ya. Kapan kita masuk if, masuk base case, kalau n-nya 1. Ya. Kalau n-nya lebih dari 1, kita masuk else. Nah, di sini kita masuk if, else ya, masuk else. Kalau masuk else, gimana? Kita apa ngitungnya 5 dikalikan 5 pangkat 4 min 1 ya. Ini 5 dikalikan, nah kita menghitung 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini kita hitung ya menggunakan pangkat ini sendiri ya, karena memang yang bertugas untuk menghitung pangkat adalah ini, function pangkat ya, algoritma pangkat. Nah, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan ini ya, tidak bisa menghitung langsung ini. Kenapa? Harus tahu nilainya berapa ya. Jadi ini pending dulu ya, pending. Pending, kita harus ngitung 5 pangkat 3 dulu ya. 5 pangkat 3 masuk else lagi ya. 5 pangkat 3 itu 5 dikalikan 5 pangkat 2. Ya. Nah, di sini 5 pangkat 2 dihitung pakai apa ya ini? Manggil pangkat lagi. Karena memang yang bertugas untuk ngitung pangkat kan ini ya. Sehingga di sini pending dulu. Nggak bisa dihitung ya. Jadi karena di sini kita masih belum tahu nilai 5 pangkat 2, harus ngitung dulu. 5 pangkat 2, ngitungnya ya manggil pangkat ini ya, pangkat 5,2. Nah, ini masuk else lagi. 5 kalikan pangkat 5,1. Seperti itu ya. Nah, ini juga pending lagi. Ya, harus ngitung 5 pangkat 5,1. Ini baru masuk if ya. If atau base case-nya. Hasilnya langsung 5. Nah, di sini 5. Sehingga bisa dikerjakan di sini. Oke, baru bisa dieksekusi. Sini 25 ya. 25 masuk sini dikalikan 5 125. 125 masuk sini dikalikan 5 625. Nah, seperti itu prosesnya ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai cara mengeksekusinya di memori. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira hal apa yang berefek kepada waktu eksekusi dari algoritma yang rekursif? Ada yang bisa bantu? Hal yang berpengaruh terhadap waktu eksekusi algoritma rekursif. Yang menyebabkan eksekusinya menjadi lama. Mungkin panjangnya iterasi yang dieksekusi ya. Iterasi. Di sini kita nggak pakai iterasi ya. Itunya, maksudnya algoritmanya rekursifnya itu yang dipanggil. Oke, ya benar ya. Jadi ini ya, ketika dieksekusi, misalnya ini kita anggap satu node ya, ini node. Ya, yang menyebabkan lama waktu dan memorinya itu butuh banyak. Apa? Yaitu ini ya. Nah, node-nya, banyaknya node, n node-nya. Jadi kalau banyaknya node-nya itu lebih banyak dan lebih lebat di sini, maka waktunya itu akan lebih lama dan memorinya akan lebih besar. Nah, itulah karakteristik eksekusi algoritma yang rekursif. Ya. Semakin banyak node-nya, maka waktunya akan semakin panjang.
atau semakin lama. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, contoh ya ini Fibonacci. Fibonacci Anda sudah tahu mungkin ya. Jadi 0, 1, nah, suku ke ini 3 ya suku 1 tambah suku 2. 2 ya. Suku selanjutnya ya ini tambah ini kan 3. Suku selanjutnya 2 tambah 3, 5 dan seterusnya ya. Sehingga kalau dituliskan suku ke N sama dengan suku ke N-1 ditambah suku ke N-2 ya. Tapi khusus untuk N0 ya, N sama dengan 0 dan N sama dengan 1 langsung kita kasih. Kalau N sama dengan 0 itu 0, N sama dengan 1 itu 1. Nah, ini base case-nya. Ini recursive case-nya ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, untuk base case-nya ini ya, base case. Jadi kalau N-nya sama dengan 0 ya 0, N-nya sama dengan 1 langsung hasilnya 1 gitu. Tapi selain itu kita pakai rumus ini ya, UN sama dengan UN-1 tambah UN-2. Masalahnya suku N-1 itu kan juga bilangan Fibonacci ya. Suku N-2 itu juga bilangan Fibonacci juga kan. Didapatnya sehingga untuk menghitung suku N-1 nah itu dia harus manggil dirinya sendiri ya. Fib N-1 untuk menghitung suku N-2 Fib N-2. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara ngitung Fibonacci 4. Nah, seperti ini. Ya. Jadi untuk menghitung Fibonacci 4 ya Fibonacci 3 tambah Fibonacci 2 ya. Fibonacci 3 ini kan belum bisa dihitung kalau belum tahu nilainya ya. Jadi harus ngitung Fibonacci 3 dulu. Fibonacci 3 sama dengan Fibonacci 2 tambah Fibonacci 1 ya. Kalau Fibonacci 1 langsung bisa dihitung ya. Fibonacci 2 didapat dari ngitung Fibonacci 1 tambah Fibonacci 0. Fibonacci 1 oh ini bisa langsung dihitung ya, saya keliru. Nah, untuk yang ini Fibonacci 2 dapat dari Fibonacci 1 dan Fibonacci 0 ya. Seperti itu. Nah, Anda perhatikan berapa ini. Jadi untuk bilangan Fibonacci itu lebih lebat ya. Node-nya itu lebih banyak sehingga eksekusi untuk mencari bilangan Fibonacci itu membutuhkan memori sekaligus waktu yang lebih besar. Seperti itu ya. Jadi yang harus Anda perhatikan bahwa untuk algoritma yang rekursif yang sangat berpengaruh terhadap waktu dan memori itu ini. Banyaknya node ya ketika eksekusi. Fungsi rekursifnya ya. Ini 1, 2. Makin banyak node-nya, maka waktunya makin lama dan memorinya makin besar. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Jadi untuk mengeksekusi satu node butuh satu satuan waktu. Ya. Makin banyak node, maka waktu eksekusi makin lama. Ya. Jadi karena mengeksekusi satu node butuh satu satuan waktu, ya makin banyak node ya eksekusinya makin lama. Terus memori juga ya, untuk mengeksekusi satu node butuh satu satuan memori, makin banyak node, memori yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi itu tergantung dari seberapa lebatnya pohon rekursifnya nanti. Kalau yang seperti ini, nggak begitu lebat ya, yang modelnya seperti ini. Tapi kalau yang ini lebat ini, jadi makin lama waktunya. Oke. Nah, sekarang kita sampai ya pada analisa efisiensi algoritma rekursif. Jadi ada prosedurnya. Ya, ada prosedurnya. Nah, ini prosedurnya ya, hampir mirip dengan algoritma yang iteratif ya. Jadi yang pertama tentukan metrik untuk ukuran input ya.
identifikasi basic operation algoritma. Tentukan apakah untuk ukuran input yang sama banyaknya eksekusi basic operation bisa beda ya. Tentukan persamaan rekursif yang menunjukkan berapa kali basic operation dieksekusi. Cari rumus langsung yang menunjukkan banyaknya basic operation. Oke, kita masuk ke tahap pertama ya. Jadi yang pertama kita tentukan metrik untuk ukuran input ya. Jadi metrik untuk ukuran input itu sesuatu pada input yang kalau itu membesar, maka pohon rekursifnya itu akan menjadi lebih lebat ya. Atau pemanggilan fungsi rekursifnya itu akan bertambah. Ya. Jadi saya ulangi lagi, metrik untuk ukuran input, sesuatu pada input yang jika membesar, maka banyaknya pemanggilan fungsi rekursif itu bertambah atau pohonnya makin lebat. Nah, untuk kasus kita studi kasusnya adalah algoritma pangkat ya. Untuk kasus algoritma pangkat, kira-kira apa metrik untuk ukuran input? Kita perhatikan di antara X dan N ini. N-nya, Pak. N-nya, kenapa? Karena semakin besar, maka semakin panjang pohonnya. Oke, terima kasih. Barusan siapa? Azizah, Pak. Iya. Ya, benar ya apa yang disampaikan Aziza. Jadi di sini inputnya ada dua, ada X dan N ya. Manakah yang berpengaruh ke pohon rekursifnya? Yang pengaruh itu N. X itu nggak ngefek ya. Jadi makin besar N, maka pohon rekursifnya makin lebat. Ini ya. Jadi di sini yang ini nggak ngefek. Nggak ngefek, ini yang ngefek. Ya. Coba Anda naikkan ya, misalnya Anda mau menghitung pangkat 5,10, capek banget nanti ke bawahnya ya. Jadi antara X dan N itu yang dijadikan metrik ukuran input adalah N. Karena kalau N makin besar, maka pohon rekursifnya makin lebat, node-nya makin banyak. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk yang Fibonacci, ada yang bisa bantu? Metrik untuk ukuran inputnya apa? N-nya juga, Pak. N-nya ya. Makin besar ya, makin lebat ya N-nya. Iya. Saya kalau nuliskan untuk Fibonacci 6 macam mungkin halaman PowerPoint-nya nggak cukup ini. Ya saya catat Dewangga ya barusan. Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah paham cara menentukan metrik untuk ukuran input. Kemudian kita tentukan basic operation ya. Basic operation itu merupakan salah satu operasi yang selalu dieksekusi kalau kita masuk ya atau mengeksekusi algoritma rekursif ya. Jadi kalau misalnya algoritma rekursif tersebut dieksekusi, operasi tersebut selalu dijalankan. Ya. Nah, kalau di sini pangkat, kita bisa menggunakan mana? If N sama dengan 1, Pak. Oke, ya terima kasih. Azizah ya. Jadi ini, kenapa? Kalau kita mengeksekusi ini, ya, ini selalu dieksekusi. Ya. Meskipun N-nya bukan 1, jadi misalnya N-nya 10,
N-nya 10 kan nanti masuk ke sini kalau N-nya 10 ya. Tetapi pertama kali pengecekan kan masuk ke N sama dengan 1 dulu. Ya, urut-urutannya. Jadi ini bisa dijadikan basic operation. Karena apa? Ini selalu dieksekusi kalau kita masuk atau mengeksekusi algoritma pangkat. Kalau yang ini belum tentu ya. Yang bagian dalam itu mesti dieksekusi nunggu N-nya 1 dulu baru dieksekusi. Nah, tapi untuk yang bagian ini, meskipun N-nya 10, tetap harus melakukan pengecekan kan, apakah N sama dengan 1. Nah, jika enggak masuk sini. Jadi meskipun N-nya 10 pun tetap masuk, ini juga tetap dijalankan. Nah, ini kita bisa gunakan untuk basic operation ya. Nah, jadi setiap kali algoritma ini dieksekusi, basic operation-nya dijalankan 1 kali. Jadi setiap kali pemanggilan pangkat, maka basic operation ini, BO, basic operation dijalankan, dieksekusi 1 kali. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh iya, belum saya catat barusan Azizah ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk masalah yang perpangkatan tadi ya, Pak ya. Ya. Nah, itu kan kasus yang sering ditemukan itu berupa bilangan bulat, Pak. Nah, bisa nggak perpangkatan itu diisi dengan bilangan desimal? Nah, terus contoh pseudocode-nya itu nanti gimana itu, Pak? Bilangan desimal. Kalau yang kode ini ya memang tidak bisa menyelesaikan yang bilangan desimal. Jadi tujuan kita memang bukan menggali algoritma pangkat ya. Ini hanya sebagai contoh untuk menganalisa algoritma yang rekursif. Seperti itu ya. Berarti untuk kasus yang bilangan desimal itu nggak ada ya, Pak ya? Bisa dibilang nggak ada. Bilangan desimal pangkat. Pangkat. Misalnya 2 pangkat 0,2 gitu. Bisa kok, bisa. Seperti itu bisa. Cuman pangkat seperti itu di luar kasusnya yang algoritma pangkat kita. Di sini kita kan yang sederhana ya. Di sini inputnya integer positif X dan N gitu. Gitu ya. Oh, oke Pak. Bisa, Siap, Pak. jadi memang bisa. Agung ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi tujuan kita memang bukan untuk menganalisa membuat algoritma pangkat yang canggih, tapi belajar menganalisa algoritma yang rekursif. Jadi contohnya memang sederhana dulu. Oke, kita lanjut. Nah, lanjutannya sama ya. Apakah ada best case, average case, dan worst case? Ya. Jadi misalnya untuk input N tertentu, apakah tree-nya itu tetap sama atau bisa lebih pendek? Tadi kan metrik untuk ukuran input, sesuatu yang berpengaruh terhadap tree, banyaknya, panjangnya tree, lebatnya tree itu kan N ya, untuk kasus pangkat. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah untuk N yang tetap, misalnya N-nya 5, apakah di sini 4 N-nya ya, apakah bisa jadi pangkatnya itu bisa selesai duluan, jadi nggak sampai ini 3 level, 4 level sudah selesai gitu? Ada yang bisa bantu menjawab? Apakah selalu tetap untuk N yang tetap? Apakah bisa lebih pendek untuk kasus-kasus tertentu? Tapi syaratnya ini N-nya tetap ya. Jadi kalau di sini N-nya di sini kan adalah 4. Ya. Di sini untuk N4 kan itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Di sini. Nah, apakah bisa terjadi untuk N sama dengan 4 node-nya itu misalnya cuma 2 atau 3 atau 1 gitu. Ada yang bisa membantu?
notnya sama, Pak. Apa? Karena itu jumlah pangkatnya tetap 4 meskipun nanti diganti misal 2 pangkat 4, notnya juga tetap 4 kali dipanggil. Oke, terima kasih. Jadi di sini N itu untuk N-nya tetap ya, tidak ada kejadian bahwa trinya akan berbeda-beda ya, notnya akan berbeda-beda. Jadi kalau N-nya 4 ya segini sudah trinya. Nggak mungkin misalnya cuma 3 atau 2 atau 1 ya. Nah, untuk kasus seperti ini itu tidak perlu ada best case, worst case sama average case ya. Tetapi kalau kasus di mana N-nya misalnya tetap ya dia. Terus banyaknya node-nya itu bisa berubah-ubah. N-nya 10. Node-nya itu ada yang 15, bisa 20, bisa 30. Itu butuh analisa best case, worst case, dan average case. Nah, seperti itu ya. Jadi karena ini untuk input, kita sudah menentukan di awal parameter atau metrik untuk ukuran input ya. N ya, di sini. Nah, sekarang untuk N yang tetap, di sini tidak ada variasinya sudah. Untuk N tetap ya jumlah node-nya ya sama di sini. Kita tidak membutuhkan best case, analisa best case, worst case, sama average case ya. Oke, saya catat dulu barusan Alvaridge. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kita sekarang menentukan banyaknya eksekusi basic operation. Sebenarnya yang kita cari di sini apa sih? Kita mencoba menghitung banyaknya node ya. Banyaknya node di sini. Jadi tujuan kita untuk mengetahui algoritma ini cepat atau lambat, kita harus bisa menentukan banyaknya node-nya ini. 1, 2, 3, 4 ya. Tadi yang berpengaruh terhadap banyaknya node adalah N. Ya. Sehingga rumusnya itu harus dalam bentuk berapanya N gitu. Jadi rumusnya harus dalam bentuk Cn ya. Nah, Cn ini apa? Gunanya untuk menghitung banyak node. Yang menjadi input adalah N karena N itu yang berpengaruh kan terhadap node-nya. Ya. Kalau algoritma pangkat dieksekusi ya, dieksekusi 1 kali. Oke. Kita kembali ke sini. Kita mau mencari persamaan untuk Cn ya. Jadi di sini kita tujuan menghitung node ini ya. Banyaknya node dinyatakan dalam Cn. Jadi persamaannya bentuknya berapa kalinya N gitu ya. Karena apa? Karena yang efek terhadap node kan ini N. Jadi rumusnya dalam bentuk Cn. Nah, sekarang coba misalnya kita manggil pangkat 5,4. Jadi kita misalnya mau menghitung 5 pangkat 4 ya. Artinya kita memanggil pangkat 5,4. Berapa kali basic operation-nya atau berapa jumlah node-nya? Ada yang bisa bantu? Kalau 5,4. Satu node itu satu eksekusi ya terhadap algoritma pangkat. Kalau Anda perhatikan di sini, nah ini ya. Oke. Saya misalnya memanggil pangkat 5,4 ya. Oke, ketika dipanggil ini ya.
Ini 5, ini 4. Berapa kali algoritma pangkat dijalankan? Ada yang bisa bantu? 3 mungkin, Pak. Yang nyata dulu. Yang nyata. Barusan siapa? Aziza, Pak. Aziza. Itu kan dugaannya Azizah ya? Iya. Yang nyata lah, berapa kali? 4 berarti. Anggap saja Azizah belum melihat pohonnya, pohon rekursif. Yang dijalankan apanya, Pak? Berapa kali algoritma pangkat ini dieksekusi? Kalau saya memanggil untuk menyelesaikan ini, pangkat 5,4. 4 kali, Pak. Itu Azizah kan sudah melihat pohon rekursifnya ya? Iya. Kalau belum? Berapa? 1 kali ya yang jelaskan? Dia kan manggilnya 1 kali kan? 1 ya. Nah, jadi CN itu menghitung berapa kali algoritma pangkat dieksekusi ya. Untuk N4 ya. Jadi untuk CN ya 1 kali kan. Tetapi ingat, kalau dia masuk ke sini, ke else, nah itu dipanggil lagi gitu loh. Ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk algoritma pangkat, untuk menghitung pangkat 5,4 ya dieksekusi jelas 1 kali. Tetapi ingat bahwa dia di dalam itu ada pemanggilan terhadap pangkat lagi. Berapa kali? Wah, nggak jelas ini. Kenapa? Karena kan bisa berulang-ulang di dalamnya. Sehingga di sini CN min 1. Nah, seperti itu. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya ulangi lagi ya. Coba nyari ilustrasi yang enak. Oke, sekarang tujuan kita ingin menghitung node-nya ya. Menghitung node. Berapa node-nya? Nah, node-nya itu kan dipengaruhi oleh N. Ya, dipengaruhi oleh ini. Ya, jadi node dipengaruhi nilai N. Ya. Sehingga rumus untuk menghitung jumlah banyaknya node-nya itu adalah CN. Ya. Sekarang bagaimana CN? Nah, anggap saja kita mau mencari C4. C4 itu maksudnya apa? Berapa kali jumlah node-nya untuk N-nya 4. Ya. Ini kasus ini. Ini kan N-nya 4. CN itu berapa kali atau berapa kali pemanggilan algoritma pangkat ya. Untuk N sama dengan 4 ya. Jadi kita manggilnya misalnya untuk menghitung 5 pangkat 4. Nah, ini kita panggil ya. Pangkat 5,4 kita manggil sekali. CN-nya berapa? C4 berapa? C4. Nah, kita kan masih belum tahu ke dalamnya ini berapa kan ya? Ke dalamnya ini berapa? Yang kita tahu kalau kita memanggil ini sekali kan. Ketika masuk artinya dia manggil 1 kali. Ya. Kemudian ternyata di dalamnya itu bisa masuk if atau bisa masuk else. Nah, kalau masuk else, ternyata ada pemanggilan lagi terhadap pangkat. Ya.
dengan pangkatnya sama dengan 3. Sehingga di dalam sini Cn, J-nya menjadi C3. Gitu. Jadi C4 sama dengan 1 ditambah C3. Seperti itu. Atau Cn sama dengan 1 tambah Cn-1. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Permisi, Pak. Oke. Hanya memastikan saja, Pak. Jadi kalau semisal berarti kalau semisal dia cuma ada if aja, tidak ada else, berarti dia CN-nya hanya 1. Ya. Tapi kalau misalnya di dalam di dalam if-nya itu maksudnya ada 2 if sama else, berarti dia 1 plus CN-1 itunya berarti, Pak, ya? Iya, betul. Kalau misalnya ada if sama else-nya. Tidak selalu CN-1. Kan bisa jadi CN/2 kan gitu. Oh iya, berarti tergantung nanti berkurangnya ke belakangnya ya, Pak? Iya, jadi dia memanggil suku yang ke belakang itu apakah suku satu sebelumnya atau suku separuhnya kan bisa. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Lihat ya. Nah, ini memang bagian yang harus dipahami pelan-pelan ya, nggak bisa ngebut. Jadi untuk algoritma ini, ya, algoritma pangkat Cn sama dengan 1 tambah Cn-1 ya. Jadi Cn itu berapa kali pangkat dijalankan untuk input n. Ya, untuk n. Nah, sekarang kalau C1 gimana? Jadi pangkatnya 1. Nah, dia kan hanya masuk pangkatnya sekali ya, kan tidak memanggil lagi di dalam. Jadi 1 gini. Nah. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari rumus waktunya Cn ya. Nah. Jadi setelah tahap ketiga, kita mengetahui persamaan rekursifnya. Nah, sekarang kita melakukan perhitungan efisiensi waktu menggunakan recurrent relation kemarin ya. Nah, jadi Cn kan sama dengan Cn-1 tambah 1 ya. Cn-1 sendiri gimana? Ya, bisa didapatkan dari Cn-2 plus 1 ya. Atau kalau diuraikan seperti ini ya. Kalau Cn-2 diuraikan lagi gimana? Kan sama dengan Cn-3 plus 1. Ya, diuraikan seperti ini. Jadi bentuk umum dari Cn adalah Cn-I tambah I. Nah, ini kalau Anda miss dengan materi analisa algoritma recurrent relation ini ya harus baca lagi ya materi recurrent relation kemarin. Kemudian kan ada initial condition tadi, C1 kan sama dengan 1 ya. Disubstitusikan ke sini, ke C ini. Jadi diganti menjadi 1. Rumusnya 1 plus I. Ya. Tetapi substitusi ini, C1 disubstitusikan ke Cn-I, itu kan artinya 1 sama dengan N-I. Ya. Sehingga I sama dengan N-1. Sehingga I bisa diganti dengan N-1. Ya. Sehingga Cn sama dengan N. Nah ini rumus akhirnya ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya pangkat 4, maka node-nya juga ada 4. Pangkat 5, node-nya juga ada 5. Seperti itu.
Kan Cn sama dengan N. Pangkat 6, node-nya ada 6. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini Anda harus paham yang pertama fungsi rekursif ya, yang kedua recurrent relation. Ada yang tanyakan sampai di sini? Nggak ada? Oh, izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Alfarid. Kalau misal di soal itu ada N-nya itu mulainya dari 0, Pak. Suku ke 0. Berarti itu untuk CN-nya nanti jadi C0 ya, Pak? Cn-nya menjadi C0. Ya, Seperti CN. apa ya? Saya kurang paham maksudnya. Misal basic operasinya itu dari biasanya kan X1 mulainya, ini X0 gitu, Pak. Oh, gitu. Oke, saya ini dulu ya. Saya cari contoh dulu. Oke, contohnya mungkin ini ya. Algoritma ini Fibonacci ya. Kan ada awalnya N-nya 0 kan ya? Fibonacci. Iya, Pak. Oke. Yang pertama untuk algoritma Fibonacci kita tentukan dulu metrik untuk ukuran input ya. Sesuatu pada input yang berpengaruh terhadap lebatnya pohon tadi. Kira-kira untuk Fibonacci apa? Jelas N-nya ya. Untuk Fibonacci 4 aja segini. Kalau Fibonacci 5, jauh lebih lebat ya. Banyaknya node-nya itu banyak. Ya. Ini untuk Fibonacci 4 aja segini ya. Bayangkan kalau Fibonacci 5. Ya. Nah, itu ya. Jadi metrik untuk ukuran input adalah N. N sini ya. Karena apa? Karena yang berpengaruh terhadap lebatnya ini, pohon rekursinya itu, ya N-nya ini. N-nya makin besar, pohonnya makin lebat. Nah, sekarang misalnya stepnya yang kedua saya lupa. Oh, basic operation. Nah, kita tentukan basic operation. Untuk basic operation ambil aja ini kan ya. 1. Jadi setiap kali masuk 1 ini atau dipanggil 1 kali, basic operation dieksekusi 1 kali ya. Basic operation sama dengan N sama dengan 0 ya. Terus yang ketiga, kita tentukan untuk N tetap, jadi N sama dengan konstan. Kira-kira pohonnya itu lebatnya bisa beda-beda enggak? Contohnya seperti ini. Untuk Fibonacci 4. Ini untuk Fibonacci 4 ya. Kira-kira pohonnya bisa berbeda enggak lebatnya? Apakah pada kasus tertentu ini bisa dihapus? Enggak usah dihitung gitu. Tetap, Pak. Tetap ya. Jadi enggak ngefek. Jadi kita enggak butuh analisa best case, worst case maupun average case. Ya. Nah, jadi tidak perlu best case, kemudian worst case, kemudian average case. Ya. Nah, sekarang kita tentukan rumusnya ya, kita cari rumusnya. Kita cari Cn. Cn itu persamaan untuk menghitung banyaknya node. Ini ya. Jadi menghitung banyaknya node ini, Cn itu. Satu node itu kan 1 kali eksekusi kan. 1 eksekusi Fibonacci. Nah, jadi 1 kali eksekusi algoritma ini itu diwakili oleh 1 node. Ya, ini. Nah, bagaimana bentuk rumus dari Cn?
Nah, kita pakai N di sini ya sebagai variabel, karena variabelnya yang berpengaruh itu kan N. Kita sudah cari di tahap 1 N-nya, ya. Di tahap 1 N-nya yaitu yang berpengaruh terhadap lebatnya pohon rekursi ini adalah N ya, atau Fibonacci keberapa kan gitu. Nah, sekarang kita kita menghitung bilangan Fibonacci 4 itu berapa sih? Atau kita untuk bilangan Fibonacci 4 banyaknya node-nya itu adalah C4. Ya. C4. Nah, banyaknya Fibonacci 4 itu bilangan Fibonacci 4 itu berapa sih? Nah, di sini ketika kita memanggil Fib, ini namanya Pak Fib ya. Fib 4. Ketika kita memanggil Fib 4, maka ini dieksekusi ya. Dia dieksekusi 1 kali. Apakah benar cuma 1 kali? Oh, tidak. Kenapa? Karena di dalam sini ya. Ketika keliru. Ketika kita memanggil Fib 4, maka C4-nya adalah 1 kali. Jadi ketika kita memanggil Fib 4, banyaknya eksekusi terhadap algoritma Fibonacci ya cuma 1 kali kan? 1 kali. Apakah berhenti di situ? Tidak. Kenapa? Karena di sini ada pemanggilan terhadap Fib 3 dan Fib 2. Nah, untuk Fib 3 dan Fib 2 berapa C-nya? Ya kita nggak tahu, artinya apa? Tambah C3 plus C2. Seperti itu. Ya. Ingat, C itu persamaan atau menunjukkan total banyaknya eksekusi. Eksekusi dari algoritma Fibonacci. Ya. Misalnya kalau kita mau menghitung banyaknya eksekusi bilangan Fibonacci kalau menghitung Fib 4. Untuk menghitung Fib 4 kan kita harus menjalankan ini ya. Nah, artinya C4 berapa? C4 artinya adalah 1 ya. Menjalankan ini 1 kali kan 1. Tapi masalahnya nggak berhenti dari situ. Kita manggil lagi Fib 3 dan Fib 2. Nah, untuk Fib 3 manggilnya itu C3. Jumlah eksekusinya adalah C3. Kemudian Fib 2 jumlah eksekusinya adalah C2. Seperti itu. Ya. Sehingga bentuk umumnya untuk Cn itu sama dengan Cn-1 tambah Cn-2 ditambah 1. Nah. Terus bagaimana kalau masuk ke ini base case? Base case itu kapan? Kalau N-nya 0 atau N-nya 1. Kalau N-nya 0 ya dieksekusi 1 kali kan selesai. N-nya 1 juga dieksekusi 1 kali. Jadi C0 sama dengan 1, C1 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau untuk bentuk seperti ini, itu kita membutuhkan penyelesaian yang homogeneous recurrent relation itu. Nggak bisa kalau pakai backward substitution. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih, Pak. Mungkin harus butuh latihan ya, karena kalau hanya dari melihat saja itu sulit, ya, sulit. Oke, kalau gitu silakan nanti dicoba ya, dibaca lagi untuk latihannya. Di sini saya sudah menyediakan latihan sama pembahasannya. Ya, kalau diajarkan langsung gitu hanya mendengar itu agak sulit masuknya. Anda harus mau membaca dan mencoba sendiri ya.
Sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.